Ya Allah pasti sedih sekali ya jamaah yang ada di rumah rasanya. Di saat kita nggak bisa ketemu ya Ustadz ya sama orang yang kita cintai di saat terakhirnya Ustadz. Banget, banget. Dan mungkin setelah kejadian ini setiap orang punya reaksi yang beda-beda Ustadz. Ya. Kalau ada yang mengalami, ada yang kejadiannya bisa lebih tenang orangnya. Ada juga yang akhirnya meratapi kesedihannya, sedihnya mendalam banget gitu. Nah kalau misalnya orang yang meratapi kesedihan mendalam itu benar nggak sih Ustadz? Katanya nggak boleh. Karena nanti almarhumah atau almarhum bisa disiksa di alam kuburnya. Ya. Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Soni, izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 23 Zulhijjah hari ini 7 hari untuk menuju tahun baru Islam. Larangan untuk meratap atau bersedih terlalu lama dikarenakan akan menyebabkan siksaan yang menimpa orang yang kita cintai. Itu tadi pertanyaannya Mas Soni, luar biasa. Ini mengantarkan buat kita untuk bisa mengendalikan diri ketika kita diuji. Sekali lagi, ketika kita diuji, ujian itu kehilangan, kekurangan, kematian. Ada dua ibaratnya sesuatu yang berat ketika datang pada diri kita. Yang pertama ketika kita kehilangan karena kematian, yang kedua karena kekurangan. Dua hal ini sangat menyakitkan. Sehingga banyak orang karena kehilangan orang yang dicintainya sampai dia bersedih. Pertanyaannya, bersedih bisa enggak? Boleh enggak bersedih? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh bersedih yang berlebihan, betul. Berlebihan. Menangisi jenazah dengan amat suara yang keras. Sekali lagi, meraung-raung. Seakan-akan dia mengenuskan pedang untuk melawan takdir Allah. Ini yang tidak boleh. Hukumnya haram jikalau sampai kategori meratap. Sekali lagi, meratap. Sedih tidak ada masalah, wajar. Nangis tidak ada masalah. Kata Nabi, halal, haram. Halal, haram. Halal itu nangis, yang haram itu ketika ada suara-suara sebutan-sebutan. Kenapa? Gitu. Ini contoh ya. Contoh ya. Contoh. Oh dia gitu. Meraung-raung ya. Meraung-raung itu kategorinya meratap dengan suara yang keras. Sehingga ketika ada wanita yang meratap akan datang di hari kemudian, maaf saya pinjam kata-kata ini, dia akan berada, nauzubillah, tidak enak ngomongnya, ya, kayak binatang yang meraung-raung di pinggir neraka. Diibaratkan seperti itu. Gitu nanti. Tidak usah sebut ya. Itu aja. Yang jelas ada 4 kategori tingkatan orang ketika diuji. Ini buat kita semua jadi pembelajaran. Yang pertama, ada yang marah. Reaksi marah itu adalah bentuk gimana kita mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, yakni marah, yang kedua sabar. Makanya diminta untuk bersabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi tingkatan yang pertama marah, tingkatan kedua adalah dia sudah kategori sabar. Tingkatan yang ketiga, dia sudah masuk kategori apa? Yakni ridha, menerima ketentuan Allah. Makanya sedih itu merupakan bagian dari fitrah. Sekali lagi, sedih itu bagian dari fitrah manusia, wajar lah. Nabi juga bersedih. Tapi bagaimana kita merubah dari sedih itu? Jadi sedih itu menjadi sabar. Dari sabar menjadi ridha, menerima ketentuan takdir Allah. Dan yang ketiga, akhirnya nanti akan timbul rasa syukur. Kok syukur? Karena melihat kebaikan-kebaikan almarhum. Nah, kalau pertanyaan tadi Mas Soni, apakah disiksa enggak? Jawabannya disiksa karena disebabkan perlakuan keluarganya yang ditinggal. Kalau bukan karena dia, saya tidak makan. Maka orang mati itu ditanya. Kan sesudah dicabut nyawanya, dinaikkan di atas, kemudian dikembalikan. Roh itu datang dikawal 2 malaikat. Satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan bawa catatan, yang di kiri bawa cambuk. Kalau perkataan keluarganya berkata, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dialah yang memberi aku makanan. Maka orang mati itu ditanya. Kau yang kasih makan dia? Bukan Allah. Kau itu dia bilang.
Oh berarti karena Jadi bentuk pertangggawabannya itu ya Ustadz Iya, ya, iya. makanya bisa disiksa Tuh ya. ame tuh angkat nol. Baik. Ya Allah, berarti seperti yang dijelaskan sama Ustadz Maulana tadi, air mata halal, tapi kalau mulut kita terlalu merongrong, terlalu meronta-ronta, marah gitu segala macam itu yang diharamkan ya Ustadz ya. Seakan-akan misalkan kan, Ya. iya udah. Ya, ya.